hafal Quran, faham dengan ilmu tafsir, faham dengan ilmu-ilmu yang lain, dan bisa berbakti kepada dua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Boleh dah, enggak apa-apa, tinggal datang, jangan malu-malu. Seperti yang saya sampaikan, boleh kita beramal dalam terang-terangan. Tak mau terang-terangan, mau sembunyi-sembunyi, boleh. Nanti tinggal datang ke tim, daftarkan nama dan nomor, dan terserah mau 1 juta, 2 juta, di bawah 1 juta. Oh, Bapak ikut? Hah? Boleh. Bapak termasuk dari golongan yang sering insya-Allah setiap bulan katanya. Insya-Allah rezekinya banyak, bininya banyak. Sebelum saya mulai acara ini, boleh saya minta tolong dari jamaah? Boleh? Khawatir ada banyak orang yang mau ke sini, jadi minta tolong merapat. Sini Pak. Ibu-ibu pun boleh ke depan. Ini ke depan ini, tidak apa-apa. Ada masalah. Boleh kita mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salamannya, nampaknya jamaah ini masih ngantuk. Kalau jamaah ngantuk, saya pun ikut ngantuk. Mari kita tidur bersama. Bismikallahumma. Jangan, nanti tertidur. Diulangi lagi salaman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansha'a wa bara wa khalaqal ma'a wath-thara wa ja'ala kulla shay'in wadara. Ar-Rahmanu 'ala al-'arsyi istawa was-salatu was-salamu 'ala al-mab'uuthi fi ummil qura. Sallallahu wasallam wa baraka 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalam bermula dengan bismillah, dilanjutkan dengan alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada salawat dan salam kepada Rasulullah, maka semua nikmat Allah sempurnalah sudah. Alhamdulillah, saya bisa datang ke Kota Malang. Lalu kemudian kemarin pas waktu saya datang ke Malang, saya isi pengajian subuh, duha sampai asar saja. Setelah itu saya mengelilingi kota Malang. Ternyata kota Malang ini sangat sejuk sekali. Saking sejuknya, orang-orang Malang juga ketika dijumpai sangat menyenangkan. Kok bisa? Karena orang Malang kalau dipanggil Mas, langsung dia jawab dalam. Masya Allah. Dan diiringi dengan senyuman. Dan itulah sifat orang Indonesia yang asli. Suka senyum. Jangan judes, jangan jutek, jangan bawa istilah jaga image dalam menghadapi orang. Kalau menghadapi orang, siapapun orangnya, senyum. Iya Pak, dalam, enak. Dan itulah sifat asal usul Indonesia. Mudah-mudahan sifat asli ini, asli Indonesia ini, yaitu adalah senyum, selalu bisa diamalkan oleh kita. Amin ya rabbal alamin. Dan itu salah satu sifat Nabi yang ditinggalkan oleh kita, yaitu adalah apa? Yang pertama senyum, yang kedua salam. Yang pertama, banyak orang yang rajin ibadah, zikir, sholat di masjid, umrah, haji, tapi susah senyum. Agak-agak mirip malaikat penjaga api neraka. Jumpa sama dia kayak gini, tak bagus. Harus senyum.
Itu sifat Nabi yang pertama, sunnah Nabi yang pertama, senyum. Dan kalau senyum harus buka gigi, nampak gigi macam kayak gini. Jangan kayak gini. Buka gigi. Nabi kalau senyum, dua gigi Nabi ini nampak. Bahasa Arabnya hatta banat nawajidahu. Artinya dua gigi Nabi ini nampak kayak gini. Beda dengan kita kan? Orang yang memang lapang dada, senyumannya kayak gini. Tapi yang agak-agak sempit hati, Nah, yang pertama senyum, yang kedua salam. Jumpa sama siapapun harus bermula dengan istilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa bermula dengan Assalamualaikum? Karena salam itu isinya doa. Salam itu terbagi tiga. Yang pertama harus dijawab, yang kedua tak boleh dijawab, yang ketiga tak ingin didengarkan oleh kita. Yang pertama yaitu adalah ketika saya salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua harus jawab. Boleh kita ya? Latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada non-muslim salam sama bapak, dia cakap Assalamualaikum, bapak jawabannya hanya satu saja, Waalaikum. Begitulah ajarannya Nabi SAW. Mengapa Nabi mengajarkan Waalaikum saja? Karena kami enggak tahu dia cakap Assalamualaikum apa Assalamualaikum. Assalamualaikum artinya selamat bagi engkau, anak engkau, harta engkau, keturunan engkau, masjid engkau, lingkungan engkau, selamat. Tapi kalau Assalamualaikum itu artinya apa? Mampuslah kau. Maka kalau jumpa sama orang non-muslim, cukuplah jawab Waalaikum, diiringi dengan senyum. Kita tak tahu niatnya dia kan. Kalau dia cakap selamat bagi engkau, kita jawab Waalaikum, kamu juga selamat. Tapi kalau dia cakap Assalamualaikum, mampuslah kau, kita juga jawab engkau juga. La ilaha illallah. Nah, salam yang kedua yang tak boleh dijawab kapan? Ketika lagi sedang solat. Allahu Akbar. Ada orang mau lewat di depan kita kan? Kita mesti macam kayak gini. Nah, rupanya dia salam. Assalamualaikum Ustaz. Tak boleh kita jawab. Salam yang ketiga yang tidak ingin didengarkan oleh kita, yaitu adalah kapan? Ketika melewati kuburan lalu berkata Assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minina wal mu'minat. Rupanya ada yang jawab Waalaikumsalam. Kira-kira ingin didengarkan? Tak. Maka kalau salam pun usahakan untuk sempurna, karena salam ini isinya doa. Selamat untuk engkau, warahmatullah, rahmat bagi engkau, wabarakatuh, berkah bagi engkau, keturunan engkau, semua. Dan kepada yang terhormat, yaitu adalah yang pertama yang membawa saya kemari, yaitu adalah Al-Ustaz Taufik. Kita doakan beliau mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Panjang umurnya, banyak amalnya, banyak tanahnya, banyak rizkinya, banyak motornya, banyak mobilnya, banyak bininya. Yang mengaminkan bapak-bapak. Lalu kemudian kepada yang terhormat, yaitu adalah Al-Ustaz Abdul Rauf. Beliau tadi di sana, pas saya duduk di belakang, beliau memperkenalkan diri. Nah, itu yang sudah hilang dari kita. Banyak orang yang tak tahu tata cara bertamu. Tamunya datang, dia duduk main HP. Saya sebagai tamu, tak mungkin saya cakap, bapak dari mana? Tak mungkin saya cakap macam kayak gini, karena saya ini tamu. Tapi disitulah Ustaz Abdul Rauf cakap, Masya Allah, Ustaz dari mana, lulusan mana, enak. Jadi ada tanya jawab. Itulah minta tolong, jangan
ajarkanlah anak-anaknya kalau ada tamu, tinggalkan HP ini, menghadapi tamu, tanya, Masya Allah, Bapak dari mana? Dari Makkah ya? Sudah sarapan belum? Belum. Wes mangan? Belum. Wes nikah? Belum. Enak, sejuk hati saya. Ya Allah, di hati saya. Padahal hari ini hari terakhir saya di Malang, tapi berkesan bagi saya. Kenapa? Jumpa sama orang yang mudah sekali untuk menyapa, itu enak sekali. Enak sekali. Jadi minta tolong dibiasain. Bahasa Arabnya ij'alil 'adata ibadah. Biasaan itu, kebiasaan-kebiasaan kayak gini, nanti kalau jadi kebiasaan akan menjadi ibadah. Dan menyapa orang itu pun termasuk ibadah. Nah, saya ketemu sama Ustaz Abdul Rauf, beliau memperkenalkan diri, beliau tanya, Ustaz dari mana? Saya jawab, saya asal usul Indonesia. Asal usulnya darah dari mana? Darah Madura. Cuman bukan Madura asli. Kalau Madura asli itu agak-agak hitam, celeng. Kalau Madura KW seperti saya, ganteng sekali. Ya tak mungkin ada orang memuji saya, pasti saya muji diri sendiri kan. Nah, di situ beliau tanya, Ustaz lulusan mana? Saya jawab, saya asal usul Indonesia, lahir di Mekah, belajar di Mekah, semua besar di Mekah, dan insya Allah meninggal di Mekah. Amin ya Rabbal. Keluarga saya pun ada di Mekah. Tak ada satu orang di sini, hanya saya sendiri. Kok bisa saya datang di sini? Karena ceritanya saya dulu setelah lulus S1 2018 terakhir mau melanjutin S2 di Mekah, rupanya COVID-19. Tutuplah semua kuliah-kuliah di Mekah, Madinah semua tutup. Saya tak pandai berbicara dengan bahasa Arab, berbicara dengan bahasa Indonesia, tak pandai. Akhirnya saya cari tahu, kira-kira ada S2 di mana yang buka. Rupanya ada di Indonesia, yaitu adalah Surabaya, Wadipiro. Datanglah saya kemari menuntut ilmu S2. Rupanya ada hikmah dari Allah. Balik ke Indonesia supaya tak lupa dengan asal usul saya. Saya sangka Indonesia dulu hanya 3, Jakarta, Surabaya, Madura. Serius, saya tak tahu. Jakarta karena ada bandara, Surabaya karena ada bandara, Madura karena asal usul saya. Pas pertama saya nyampe Madura, di hati saya, masa di Mekah kering, di sini kering pula. Kan di Mekah jarang ada mall. Tapi jangan disangka kita ini orang jahiliyah, tak ada mall. Ada sekarang. Ada mall, ada segalanya. Tapi pas nyampe Indonesia, tak ada mall, tak ada. Adanya pondok pesantren, malah. Sini pondok, sini pondok, sini pondok, sini pondok. Di hati saya, ngapain saya datang ke sini? Saya kapan mau keliling? Rupanya karena niat saya datang dari jauh hanya untuk menuntut ilmu. Disitulah Allah mengangkat derajat sesuai janjinya Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Setelah lulus S2, disitulah saya belajar bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Surabaya, bahasa Sunda, bahasa Makassar, agak Kereba, Medecing. Kenapa kok bisa banyak? Karena rupanya di situ banyak undangan-undangan dari luar. Dan saya sudah tahu tata cara berdakwah di Indonesia ini. Hanya satu saja, bahas tentang amalan. Kalau kita bahas tentang poligami, dibenci sama perempuan. Kalau kita bahas tentang politik, dibenci sama masyarakat. Benar kan? Tak suka. Jadi saya tahu yang penting tentang amalan. Itu asal usul cerita saya. Lalu kemudian, kira-kira saya ini usia berapa? Usia saya ini masih muda, masih ganteng, masih berlaku, masih cute, masih menerima. Apabila ada yang mau nikah sama saya, boleh. Nah, usia saya tak penting bagi engkau.
Tak penting kan? Tak harus tahu. Usia saya masih muda. Berapa? 28. Tapi lihat, saya selalu mengingatkan kawan-kawan saya, kalau engkau di hari kemudian dapat banyak undangan, ingat, orang undang engkau bukan karena engkau pandai ceramah. No. Orang undang engkau karena satu, kemuliaan Al-Quran. Tak mungkin saya duduk di sini kalau tak ada Quran. Orang memanggil saya ini dari jauh-jauh, Syekh Abdul Basit Muswi, bukan karena situ hebat, ganteng, meskipun memang ganteng, tapi karena kemuliaan Quran. Maka ingat-ingatlah kepada orang yang Allah titip amanah, entah suara, entah pandai cakap, entah apapunlah. Ingat, itu amanah dari Allah. Allah kasih, Allah bisa cabut. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Lalu kemudian kepada yang terhormat, yaitu adalah Ustaz As'ad. As'ad itu tahu artinya apa? As'ad itu artinya yang bisa membahagiakan orang. Ada salah satu ungkapan dalam bahasa Arab, man as'adun nas. Kira-kira orang yang paling bahagia itu siapa? Jawabannya singkat sekali, huwa man as'adan nas. Siapa kira-kira yang bisa membahagiakan orang? Yaitu adalah dialah yang bisa membahagiakan orang. Kira-kira siapa di antara kita? Ustaz As'ad. Masya Allah, tadi beliau cerita 1M, 100 juta, 200 juta di hati saya. Nampaknya saya yang terima hari ini. Tapi saya tak tahu apakah terima atau tidak. Lalu kemudian Ustaz kita, MC kita, siapa nama Ustaz? Erik. Nah, itu kata ayah saya, sebelum engkau ceramah, nak harus memuji yang di sekitar engkau dulu. Angkatlah mereka. Sekarang banyak orang penceramah tak ada sifat macam kayak gini. Yang penting dia mau ceramah saja. Itu salah. Angkat dulu yang memuliakan engkau. Ustaz siapa, Ustaz siapa, Ustaz siapa, Ustaz siapa. Saya tak mungkin bisa ceramah kalau MC tak suruh saya silahkan. Tak mungkin saya langsung datang bicara sendiri. Benar kan Ibu? Ingin hidup dengan cara yang mulia di dunia ini, muliakan orang. Itulah caranya. Lalu kemudian kepada yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, emak-emak, adik-adik yang ada di sini, mudah-mudahan insya-Allah nampaknya ada upin-upin juga. Mudah-mudahan semua insya-Allah bisa nyusul ke tanah suci Makkah, umrah dengan haji. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung masuk ke tema pengajian, yaitu adalah tentang kemakmuran masjid. Saya akan buka acara ini dengan lantunan bacaan ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagus. Kalau ada orang ngaji, apalagi bukan qari, maksudnya kalau ada orang ngaji mau mulai ceramah, lalu dia buka acara ini dengan lantunan bacaan ayat Al-Quran, maka sebagai jamaah kalau bisa katakanlah atau harus respon dengan istilah Allah. Jangan cuma hanya dari jauh-jauh menengok saya kayak gini. Saya bukan TV, saya bukan orang gila cakap sendiri. Ini ada jamaah. Ayo, harus katakanlah Allah. Bisa? Siji loro telu. Belum mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Itu suara orang yang banyak hutang. Alah, sudah banyak hutang, banyak kredit pula kan? Naiklah suara Allah. Latihan suara supaya lembut, enak. Gimana caranya supaya punya suara yang enak, yang lembut? Jangan rokok. Kalau Indonesia ini ahli hisab. Kalau orang Makkah bukan ahli hisab, ahli ru'yah. Makanya banyak orang yang Indonesia yang cakap rokok itu haram ya Ustaz. Saya bilang bukan haram, beda hukum. Dan hukum itu berlaku di tempatnya. Haram
dan makruh kita rokok di lapangan Masjidil Haram. Kenapa? Karena kita di rumah Allah paling minim harus memuliakan rumah Allah, yaitu adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masjid ini. Jangan rokok di masjid. Ini bukan milik engkau. Masjid ini, pelajaran yang pertama yaitu adalah masjid ini bukan milik DKM, bukan milik bukan milik satu kelompok. Dari umat balik ke umat. Artinya apa? Terimalah. Semua yang mau sholat di sini silakan. Maaf. Saya menyampaikan sesuai judul. Jangan bawa perasaan. Mau Muhammadiyah, mau selain Muhammadiyah, boleh sholat di sini. Masjid bukan milik sendiri, milik umat. Tapi tata cara memuliakan masjid, jangan rokok di masjid. Tak tolong. Saya angkat 2 tangan, 10 jari. Kalau mau rokok, rokoklah di pinggir jalan. Kurang tenang di tengah jalan. Insya Allah rokoknya habis, engkau pun habis. Kalau orang Indonesia tak bisa jauh dari rokok, ahli hisab soalnya. Benar kan Pak? Dan bagi saya terserah mau rokok, tak rokok, terserah. Yang penting harus tahu diri dan tahu di mana kita itu rokok. Kalau di masjid tak layak sekali kita rokok. Nah, kita bacakan ayatnya. Innama ya'muru masajidallah masajidallah. Adapun orang yang ada niat memang untuk memakmurkan masjid, yang pertama, man amana billahi wal yawmil akhir. Artinya apa? Selain kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, harus lapang dada. Tak bisa kita itu memakmurkan masjid kalau kita sangka masjid itu hanya untuk kelompok saya saja. Tak bisa. Di zaman Nabi SAW, Nabi SAW memakmurkan masjid itu. Ada orang muhajirin, ada orang ansar. Muhajirin dari Makkah, ansar dari Madinah. Mereka kumpul di masjid itu untuk melaksanakan apa? Untuk melaksanakan sholat wa aqamus salat. Kalau sudah lapang dada, lalu kemudian tak ada rasa dengki, iri dan segalanya, tak begitu fokus dengan satu kelompok, tak begitu ada perasaan ini nampaknya bukan semazhab dengan saya. Kalau ada perasaan macam kayak gini, tak bisa makmur masjid ini. Karena masjid ini dulu kalau orang banyak masalah di luar, selalu cari ketenangan di masjid. Selalu. Sekarang orang kabur dari masjid. Kenapa? Karena apa yang terjadi di masjid zaman sekarang, yaitu adalah suka saling menyalahkan yang lain. Maaf, saya bicara secara nyata. Kalau ada yang tersinggung,
Berarti memang itulah yang terjadi. Dulu Nabi SAW, kalau ada orang yang punya masalah, punya banyak kepikiran, punya banyak hutang, punya, dia datang ke masjid. Nabi pernah ada salah satu orang bernama Abi Umamah. Abi Umamah ini banyak hutang, banyak pikiran, banyak ya Allah, banyak pikiran. Lalu Nabi masuk ke masjid. Nabi bertanya, "Iki opo? Opo iki? Ada apa engkau duduk di masjid? Ma ajlasaka fi hadzal masjid fi ghairi waqti shalah?" Kenapa engkau duduk di masjid di waktu yang bukan waktu solat? Apa kata sahabat Nabi? Asabani hammun wa huznun. Saya ini banyak pikiran, banyak kesedihan, banyak. Apa kata Nabi SAW? Ala mu'allimuka kalimatin taquluha. Maukah saya kasih doa supaya Allah meringan, supaya Allah kasih keringanan bagi engkau? Apa kata sahabat? Boleh ya Rasulullah. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa qahri rijal. Itu tandanya bahwa memang kalau ingin memakmurkan masjid, bukan cuma hanya dengan pembangunan yang mewah, lalu kemudian ada AC sana sini, tapi hati sempit, lalu fokus dengan satu kelompok yang lain, maaf, dhalalah finnar. No, bukan macam kayak gini memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid harus lapang dada, menerima semua. Siapapun yang punya mau solat, solatlah, tapi minta tolong. Siapapun yang mau menjadi imam masjid ataupun DKM masjid harus faham dengan ilmu fikih. Kami di Mekah tak boleh menjadi imam di masjid kalau tak punya dua sifat. Pertama, fasihun wa faqih. Apa artinya fasih? Kalau melantunkan azan, suaranya harus indah supaya orang datang, supaya orang tahu ini masjid mana, ini masjid mana, ini masjid mana. Fasih, bacaannya bagus supaya ada rasa tumakninah dan ada rasa khusyuk, paling minim tumakninah. Fasih. Yang kedua, faqih, harus tahu perbedaan madhab. Madhab di sini Syafi'i, madhab di sini, madhab di sini, dan harus menyesuaikan. Letak masalah kita belajar madhab ini, tapi bukan untuk menyesuaikan, untuk saling menyalahkan. Ya Allah, benar kan? Kita menuntut ilmu ini, Pak, bukan untuk menyalahkan orang. Menuntut ilmu ini untuk mengontrol diri dan tahu diri, supaya tak terjebak dalam kesalahan. Lihat, Nabi membangun masjid yang pertama, yaitu adalah Nabi tak fokus dengan satu kelompok. Bebas, siapapun yang mau datang, solatlah. Tapi lihatlah, Nabi memakmurkan masjid dari yang pertama itu, man amana billah wal yawmil akhir. Selain artinya beriman kepada Allah, lapang dada dulu, harus lapang dada. Tak ada artinya kita ini manusia lalu ditambah lagi Islam, tapi tak ada lapang dada, tak ada artinya. Maka sering-seringlah baca doa ini, Rabbi syrahli wa yassirli wahlul 'uqdatan yafqahu. Nah, yang kedua, gimana cara Nabi memakmurkan masjid? Semua orang yang punya masalah di luar boleh datang bertanya, boleh. Sekarang kita kadang-kadang kalau mau bertanya ke DKM masjid, sana. Iki opo. Dan jangan mengusir anak-anak kecil. Kita ini masa lalu, fi'il madhi. Anak-anak kecil, fi'il mudhari' akan melanjutkan apa yang kita sudah bangunkan. Jadi kalau melihat anak kecil, hanya kasih tahu saja, nah, kalau sholat di masjid jangan main-main. Kalau saya lihat engkau main, ketuk kepala kau, baru tahu rasa. Itu pun di Makkah macam kayak gini. Selalu ada nasihat-nasihat dari orang tua, tapi di sini banyak bapak-bapak yang sensitif dengan anak-anak kecil. Keluar.
Namanya anak kecil pasti lari-lari. Kalau kakek-kakek mana mungkin lari? Benar kan? Jangan saling menyalahkan. Harus lapang dada. Nah, lihat ketika Nabi memakmurkan masjid, yang pertama lapang dada, yang kedua suara muazzin itu sangat bagus. Makanya kalau kita lihat sejarah Nabi, kok bisa sahabat itu sholat di awal waktu? Karena azannya sangat bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang kalau mendengar azan macam kayak gini, pasti dia tertarik dengan sholat dari suara. Tapi sekarang masalahnya kita, suara-suara azan, suara muazzin itu tak semacam-macam kayak gini. Suara muazzin kita macam kayak gini. Allah, kata setan, ini musuh saya apa tidak nih? Lihatlah di Masjid Nabawi di Mekah, Masjidil Haram, muazzinnya itu suaranya bagus. Hayya 'alas shalah, hati kita bergetar. Wa innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Hatinya bergetar ketika mendengar suara azan. Lihatlah di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Elak kita itu lari-lari untuk datang ke masjid. Benar kan? Lari-lari. Bahkan padahal aslinya lagi rokok, tapi ketika mendengar langsung dia berhenti rokok, matikan, lari-lari. Beda dengan di sini. Di sini, nanti saja. Kalau sudah rakaat pertama baru kita datang. Benar kan? Kenapa? Karena suara muazzin kita itu kurang bagus. Kenapa? Karena kita ini tak pernah bikin latihan azan. Anak-anak upin-upin macam kayak gini, itu tenggorokannya bersih, tolong. Saya angkat 2 tangan, 10 jari. Tolong, jangan ngasih kebiasaan kepada anak untuk rokok. Anak kecil, tenggorokannya bagus. Kalau dia latihan azan, wallahi sangat mantap. Jagalah amanah tenggorokan ini. Tenggorokan ini bukan milik kita, milik dia, supaya kita berzikir kepada Allah. Maka saya kalau jumpa dengan anak-anak kecil, anak-anak muda yang hafal Quran, saya selalu bilang, sering-sering latihan, sering-sering mendengar, supaya bisa meniru. Nah, dari Nabi memakmurkan masjid, yaitu adalah yang pertama sudah saya sampaikan, yang kedua dari suara azan, yang ketiga yaitu adalah dari imamnya yang faham dengan ilmu fikih. Lihatlah Imam Abdurrahman As-Sudais. Kami di Mekah mazhabnya mazhab Hambali. Berarti tak pakai basmalah, pakai kunut, bukan tak pakai. Kapan penduduk Makkah pakai kunut? Kalau ada musibah, ada semacam azab dari Allah, ada semacam ujian dari Allah, baru kita itu kunut. Jangan disangka kami tak ada kunut. Kami ada kunut. Cuman kalau ada musibah, ada ini, baru kita kunut. Di Indonesia ada mazhab Syafi'i, ada basmalah, ada kunut, ada zikir. Kami di Makkah yang seharusnya yang biasanya pakai mazhab Hambali, tapi lihatlah Imam Abdurrahman As-Sudais ketika datang dari Makkah, datang menjadi imam di Masjid Al-Istiqlal di Jakarta, apakah dia pakai mazhab Hambali? Tidak. Dia pakai mazhab Syafi'i. Itulah yang namanya faqih. Faham dengan ilmu fikih, menyesuaikan. Harus menyesuaikan, tak bisa bapak pakai mazhab Syafi'i, datang ke sana pakai mazhab Syafi'i, tak bisa.
Lalu banyak jamaah yang berkata, di sini tak ada kunut kok. Kenapa di Indonesia ada kunut? Tak bisa, Pak. Di sini mazhab Syafi'i, di situ mazhab Hambali. Menyesuaikan. Tak boleh kita itu saling menyalahkan. Madhab itu apa artinya? Zahaba yadhhabu zahaban. Tata cara bahasa Indonesianya ya, saya kasih secara ringkas. Madhab itu artinya jalur untuk mengetahui bagaimana Nabi SAW beribadah. Ya, lalu yang ketiga, kalau mau jadi imam, yang pertama harus faqih, harus tahu perbedaan mazhab. Yang pertama, mazhab ini, mazhab ini, mazhab ini harus menyesuaikan. Jangan saling menyalahkan. Tak boleh itu, tak boleh. Orang dulu datang ke masjid, sekarang orang itu kabur dari masjid. Gara-gara apa? Gara-gara hal-hal sepele. Yaitu adalah ini baca niat, ini tak baca niat, ini basmalah, ini tak bagi basmalah, ini kunut, ini tidak kunut. Mereka berdialog, mereka kumpul dari isya sampai jam 2 malam. Gara-gara ini, Masya Allah, bahas tentang ini tak boleh, ini boleh, ini tak boleh, ini boleh. Rupanya dua-duanya tak sholat berjamaah. Ya Allah, tak boleh macam kayak itu. Tanmiyatul mujtama', ma hiya adwarul masjid ma hiya adwarul masjid, apa langkah-langkah kewajiban DKM masjid dalam untuk memarkun masjid, yaitu adalah tanmiyatul mujtama'. Gimana kelompok sini, lingkungan sini, mazhab Syafi'i semua, mazhab Hambali semua. Jangan gini nanti jamaah itu pas itu imam itu ustaz. Apa salah saya? Saya kan cuma hanya menyampaikan. Benar kan, Pak? Nah, lalu kemudian minta tolong kalau mau menjadi imam harus faham dengan bagaimana Nabi SAW solat. Nabi itu kalau solat, kaifa kana sifatun Nabi SAW fi solat. Nabi itu kalau solat tak sama seperti kita. Nabi itu kalau solat kana yaqra'u ayatan ba'da ayat. Ayat demi ayat beliau baca. Artinya apa? Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat demi ayat beliau baca. Kenapa? Disitulah kita berdialog, diskusi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berkata Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah cakap, Allah jawab, hamidani abdi, dia bersyukur kepada aku. Ar-Rahmanir Rahim, dia memuji aku. Maliki Yawmiddin, dia minta pertolongan kepada aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa ini? Itu seharusnya kita kalau jadi imam baca ayat demi ayat. Tapi imam-imam kita ini la ilaha illallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Tak boleh jadi imam macam kayak gini. Siapa yang jadi imam bacaannya macam kayak gini, nanti dia akan menanggung dosa-dosa makmum. Dosa sendiri saja tak mampu, apalagi dosa-dosa makmum. Jangan main-main dalam solat. Tak boleh. Kalau mau memakmurkan masjid, tolonglah belajar sifat Nabi bagaimana solat. Nabi kalau solat ayat demi ayat, dan Nabi itu selalu tahu keadaan. Kalau ada anak kecil nangis, dia mengurangi bacaannya. Tapi kalau tak ada anak kecil, dia standar bacaannya 1 halaman, setengah halaman. Kita ada anak kecil, tak ada anak kecil, qul huwallahu ahad. Tak ada masalah sebenarnya. Cuman ini waktu subuh, tolonglah kita baru bangun tidur, baca yang agak panjang sedikit.
Ini qul huwallahu, memang mau masuk surga sendiri. Panjang sedikit, 1 halaman, setengah halaman. Lihatlah di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, salat subuh rakaat pertama 1 bukan 1 halaman, 1 lembar. 1 lembar, 1 rakaat. Sampai ada di samping saya 1 orang Arab, 1 orang Indonesia. Orang Arab nangis karena khusyuk, karena tahu imamnya baca tentang neraka, surga. Orang Indonesia ikut nangis juga. Setelah sholat, saya tanya, Lis Biki, kenapa engkau nangis? Karena dia baca tentang surga dan neraka. Saya tanya, Bapak, kenapa nangis? Kelamaan, Ustaz. Bukan kelamaan, malas. Tak pernah kebiasaan sholat 1 halaman, 2 lembar, tak pernah. Maunya yang singkat-singkat saja. Itulah orang Indonesia. Tak mau banyak amal, yang penting masuk surga. Benar kan? Amin ya Rabbal. Yang penting selamat. Jangan tersinggung. Saya takut loh kalau ceramah. Takut saya. Mengatakan ini tersinggung, mengatakan ini tersinggung. Terus gimana kita ceramah? Pada intinya minta tolong. Nabi kalau ruku, Pak, Nabi kalau ruku nih ya. Ini banyak. Ini saya bukan tiang listrik, Pak. Banyak kabel di sini. Kasih 1, dikasih 2. Tak dikasih air pula. Bercanda. Nabi kalau sholat, Nabi kalau sholat, Nabi kalau rukuknya Nabi itu paling minim kata Nabi harus ada 3 kali. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Sami'allahu liman hamidah. Nabi kalau sholat, Nabi bergerak dulu, baru baca takbir. Bukan disamakan. Kenapa makmum sekarang suka mendahului imam? Karena imamnya tak faham dalam ilmu fikih. Allah, baru Allah, di belakang Allahu Akbar. Benar kan? Aku ayo. Nabi kalau mau sujud, turunlah dulu. Allahu Akbar. Cobalah lihat imam-imam di Masjidil Haram, kalau ruku, kalau sujud, dia bergerak dulu, turunlah dulu, baru baca takbir. Allahu Akbar. Beda dengan kita Allah, dia sudah bangun dulu. Dan siapa yang suka mendahului imam dalam sholat, nanti mukanya di hari kiamat menjadi muka keledai. Kira-kira salah siapa? Salah imam apa salah makmum? Salah siapa? Salah imam, bukan salah makmum. Imamnya tak faham dengan ilmu fikih. Nabi kalau sholat, rukuknya itu lama. Kenapa rukuk dengan sujud itu harus lama? Karena disitulah dosa-dosa kita itu tertetes. Karena sallallahu alaihi wasallam idza kana, saya lupa hadisnya. Itu gara-gara saya enggak makan. Bercanda. Tapi awas kalau enggak ada makan ya. Nabi SAW kalau ruku itu lama, Pak. Coba baca hadisnya. Apa hadisnya ya? Pada intinya Nabi kalau ruku itu agak lama, sujud pun agak lama. Kalau hadisnya saya lupa pula. Nanti saya ingat. Kalau saya ingat saya kasih tahu. Pada intinya, bayangkan, pernah Nabi sholat di rumah di samping Siti Aisyah. Itu sholat biasa. Nabi itu lama sekali sholatnya. Saking lamanya sampai hatta taballalat lihyatahu, sampai berewoknya dia itu basah dengan air mata tangisannya dia.
Saking lamanya Nabi SAW berukuk, saking lamanya Nabi SAW sujud. Kita Allah Akbar, Allah. Di hati saya, ini sholat apa lomba ya? Macam mana kita mau sholat? Macam mana kita itu mau dapat khusyuk, mau dapat tumakninah? Tak bisa. Nah, lalu kemudian Nabi kalau salam beda dengan kita. Kita salam kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi. Di sini tak ada suara. Ada juga Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu menghadapi jamaah kayak gini. Astagfirullah. Subhanallah. Nabi bukan macam kayak gini. Nabi itu kalau salam, dua pipi ini nampak oleh makmum yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dua pipi ini harus nampak oleh makmum yang di belakang. Apalagi kalau ada anak-anak muda yang belum menikah, di belakang ada anak-anak cantik. Itu kelakuan siapa? Kelakuan saya. Saya pelakunya. Saya bukan malaikat, saya juga manusia. Suka dengan perempuan. Kalau ada laki-laki yang tak suka dengan perempuan, berarti dia malaikat. Karena malaikat tak punya nafsu. Malaikat tak punya nafsu, setan punya nafsu. Kita antara dua, tak malaikat, tak setan, manusia. Manusia itu kadang ada nafsu, kadang harus normal, kadang harus jaga. Dan inilah manusia yang ada di depan saya. Tapi sifat manusia itu dua, kadang malaikat, kadang setan. Kira-kira kita ini lebih banyak malaikatnya apa setannya? Masya Allah. Alhamdulillah, saya baru kali ini bisa jumpa sama setan di Malang. Di masjid apa ini? Assalamualaikum setan. Kan ngaku sendiri tadi kan? Dan Nabi SAW kalau sudah selesai sholat, Nabi itu menengok jamaah di belakang. Lalu Nabi menyapa, asyahidul fulan, asyahidul fulan, asyahidul fulan, asyahidul fulan. Mana ini, mana ini, mana ini, mana ini. Kenapa tak hadir masjid? Kenapa? Wallahi la uharriqanna alaihim buyutahum. Kalau ada laki-laki solat di rumah, maka ku bakar rumahnya. Itu bukan artinya bakar-bakar asli. Itu artinya wa'id. Hadis kalau ada tentang wa'idun wa tahdid, artinya solat di masjid bagi laki-laki itu wajib. Itu artinya hadis itu. Sebenarnya laki-laki yang suka solat di masjid itu tandanya laki-laki soleh. Kalau ada laki-laki suka solat di rumahnya, itu tandanya laki-laki soleha. Ada pasti di sini laki-laki soleha. Pasti ada. Dari mana saya tahu? Dari senyumannya. Tapi itu bukan urusan kita. Yang penting itulah bagaimana Nabi memakmurkan masjid macam kayak ini, lapang dada, suara bagus, faham dengan ilmu fikih, lalu menyapa, harus menyapa Pak, harus menyapa. Setelah itu innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salat wa ata az-zakat. Disinilah kita bisa menerima zakat, bisa menerima sedekah, bisa mengajak orang untuk beramal. Dan memakmurkan masjid ini Pak, bukan hanya artinya yang itu adalah tiang masjid. Kalau tak ada WC, itu termasuk dalam istilah memakmurkan masjid loh. Jangan masjid besar, WC-nya 2, antrinya sampai hari kiamat. Bikin sesuai 8 WC, berapa WC, bikin banyak. Itu termasuk memakmurkan masjid juga. Bikin parkir pun itu termasuk dari memakmurkan masjid juga. Jangan hanya masjid ada, parkir tak ada. Parkir ada, masjid ada, lalu kemudian tak ada WC. Semua ada, ternyata imamnya tak ada. Tak bisa. Tak bisa kita itu masuk surga sendiri. Tak bisa.
Kita ini masuk surga dengan ketua rombongan kita. Kira-kira siapa ketua rombongan masjid ini? Ustaz Asad. Dialah yang membawa kita ke surga. Amin ya rabbal. Saya doakan beliau mudah-mudahan sehat selalu, panjang umurnya, banyak amalnya, banyak tanahnya, banyak rezekinya, banyak bininya. Amin. Nah, tanmiyatul mujtama'. Lalu kemudian selain memakmurkan masjid dengan pembangunan, bikinlah halaqah tahfiz Quran di sini. Kami di Mekah rata-rata masjid di Mekah itu ada halaqah tahfiz dari asar sampai isya atau dari maghrib ke isya. Tapi kami di Mekah dari asar sampai isya. Saya dulu mulai menghafal Quran saya dari usia 4 tahun. Yang ngajarin saya ibu saya. Ibu saya tak hafal, ayah saya tak hafal 30. Saya dari keluarga yang dua-duanya tak hafal Quran 30 juz. Enggak. Tapi orang tua saya mempunyai 10 anak. 10-10-nya hafal Quran. Kok bisa? Karena memuliakan Quran dan karena orang tua ada waktu untuk anak. Sekarang orang tua tak ada waktu untuk anak. Orang tua zaman sekarang suka nyalahin anak. Ngaji. Hei! Tapi ibunya kayak gini. Itu bapaknya, maaf, ini bapaknya. Kalau ibunya, saya bicara secara nyata. Kalau ibunya soleha, anaknya soleh-soleha. Kalau ibunya kadang soleha, kadang solehon, anaknya pun begitu. Wa kaifa yastaqimu dhillu wal 'udu a'waju. Bagaimana rumah itu bisa tegak sedangkan dua tiang ini macam kayak gini? Tak bisa. Itu contoh seperti orang tua. Ibu, bapak ingin punya anak soleh-solehah, kasih contoh. Kami di Makkah, anak-anak kecil kalau sholat di masjid itu bukan sholat di soft rahim. No. Kami anak kecil, upin-ipin di Makkah, kalau datang ke masjid, semua bapak-bapak bawa anaknya sholat di sampingnya dia. Supaya anak itu tahu bagaimana ayah saya sholat, bagaimana ayah saya berdoa. Disitulah kita belajar. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Ambil nafas. Wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait. Dari situ anak kecil bisa belajar dari orang tua. Tapi orang tua zaman sekarang gimana doanya? Apa itu? Baca. Ada juga yang zikirnya kayak gini. Pelan-pelan. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ajarin anak. Saya yang ngajarin saya membaca Quran itu ibu saya. Di rumah diajarin ngaji sama ibu. Ibu saya sambil masak dia ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Kan lagi masak kan? Ibu saya macam kayak gini. Ini caranya supaya saya minum. Karena saya dikasih minum tak dipersilahkan. Dan jadi saya tengok. Iki apa iki? Sambil masak ngaji. Orang rumah-rumah dulu, masjid-masjid dulu ada suara kayak gini. Alif fathah, alif kasrah, alif dhamma, ba fathah ba kasrah bi ba dhamma bu ba bi ba. Masjid-masjid dulu kayak gini. Sekarang masjid itu sunyi. Tak ada suara macam kayak gini.
Nah, itu termasuk dari pembagian memakmurkan masjid, bikin halaqah tahfiz Quran. Ibu saya yang mendidik saya di rumah diajarin ngaji sambil masak. Pergi ke Masjidil Haram, ditanya sama guru saya bernama Syekh Abdul Hadi Abdullah Darmu, asal usul Indonesia, Madura, paman saya 25 tahun jadi guru di Masjidil Haram. 25 tahun. Setelah itu baru saya jadi guru. Terakhir-terakhir ini kami tak jadi guru lagi, karena ada peraturan baru di Mekah, tak boleh menjadi guru kalau selain orang Saudi. Di pikiran mereka nampaknya surga untuk Saudi saja. Ya udahlah, masuk sendiri saja. Sekarang Sunni masjid itu, masjid Sunni, makanya tidak ada keberkahan zaman sekarang. Tidak ada, karena kita ini sibuk dengan dunia. Benar kan Pak? Lalu ada kasus beberapa hari yang lalu, ada beberapa orang yang memusuhi guru. Benar kan? Yang viral. Siapa yang suka meremehkan guru, berbicara tentang kekurangan guru, lalu memusuhi guru, akan mendapat 3 ujian dari Allah. Man istakhaffa bi ustadihi ibtalahu Allahu bi thalathati asya'. Yang pertama, nasiya ma hafidha. Apa yang dia hafal, Allah cabut. Wa kalla lisanuhu. Yang kedua, wa kalla lisan, ucapannya dia terhadap masyarakat tak ada fungsinya. Yang paling ngeri di antara tiga azab ini yaitu adalah waftaqara ila akhirih. Banyak uangnya tapi banyak utangnya, banyak musuhnya. Jangan memusuhi guru. Yang mencerdaskan anak-anak ini, umat ini, yaitu adalah guru. Di Indonesia yang saya dengar, guru ngaji gajinya yaitu adalah ikhlas ya Ustaz, ikhlas. Tak ketuk kepala kau, tak ketuk. Ikhlas enak-enaknya. Ikhlas ini masalah saya dengan Allah, bukan masalah engkau. Kami di Mekah guru ngaji, guru sekolah, Bapak tahu berapa gajinya? Gajinya yaitu adalah sekitar 7,000 riyal. Berapa artinya 7,000 riyal? Yaitu adalah 27 juta. Guru ngaji itu di sini ikhlas ya Ustaz. Tak ketuk kepala kamu. Enak kali bilang ikhlas. Tak boleh macam kayak gini. Kasih uang, kasih gaji. Bukan dia jual agama, dia juga butuh uang untuk anak, untuk pinipin, untuk rumah. Mau makan apa ya? Makan air. Pasti makan nasi. Jangan meremehkan guru. Ini sudah meremehkan guru, tak mau ngasih uang pula ke guru. Tak boleh macam kayak gini. Harus ngasih, bayangkan. Makanya Imam Masjidil Haram itu, mereka itu tak terima gaji, tapi terima hadiah. Imam Masjidil Haram semua tak ada gaji, tapi sekali terima hadiah 500.000 riyal. Hampir sekitar dalam Indonesia ini berapa ya? 2 M. Makanya Imam Masjidil Haram itu istrinya 2, 3. Dan saya mendukung kepada imam di KM Masjid ini. Sebenarnya seharusnya Ustaz Asad ini harus punya istri 2, istri 3. Dia mengelola masjid, dia bukan imam, mengelola masjid itu. Mudah-mudahan insya Allah istrinya 2 dengan 3. Tak mau mengaminkan beliau. Kayaknya ada istri di sini. Tak ada masalah. Seperti saya berani kalau jauh saja. Kalau jauh singa. Kalau di rumah miau. La ilaha illallah. Pada intinya yaitu adalah bikin rumah tahfiz Quran. Saya berharap itu. Saya angkat 2 tangan, 10 jari. Putuskanlah anak-anak muda yang sudah hafal Quran, yang bacaannya bagus. Putuskanlah 2, 3 imam, suruh ngajar ngaji di sini. Kasih uang, kasih gaji Pak. Jangan perhitungan dengan dia. Tak boleh, tak bagus. Kasihlah. Apalagi kalau dia menuntut ilmu S1, S2, S3, apalah. Pahalanya itu mengalir ke Bapak, luar biasa. Begitu ya Pak. Lalu kemudian yang terakhir,
markazul lil islahi wat taubah. Yang ketiga, di sini tempat orang bermunajat kepada Allah, yaitu adalah artinya di sini tempat orang yang dia pendosa, banyak dosa. Dia datang ke sini untuk bertaubat. Kalau Bapak lihat orang banyak tato di sini, lalu dia sholat di sini, Bapak jangan bilang, kau ini. Di sini tempat dia bermunajat, tempat dia mengenal Allah. Solatnya sah atau tidak sah, insya Allah sah. Yang penting dia sudah Islam, sudah iman, sudah balik, sudah aqil, sudah tahu. Jangan saling mengejek, tak boleh. Makanya Nabi SAW berkata apa? Ma min muslimin yudhnibu dzamban. Kalau ada orang berdosa, setelah berdosa ngapain? Tsumma yatatahhar, mandi taubat. Gimana cara mandi taubat? Seperti mandi biasa. Gimana cara mandi junub? Seperti mandi biasa. Mandi junub, mandi taubat, mandi ini semua sama, tak ada bedanya. Ada yang mengatakan wuduk dulu, ada mandi dulu. Lihat kaidah asal usul fikih, yang penting isalul ma'i ilal a'dha, yang penting airnya mengalir ke bawah. Setelah mandi taubat, thumma yatatahhar. Lihatlah bagaimana Nabi ngambil air wudu. Nabi itu kalau ngambil air wudu, Nabi mengajarkan, nih ya, lihat ya. Nabi mengajarkan kalau mengambil air wudu, khusus tangan mesti dari atas ke bawah. Kenapa dari atas ke bawah? Supaya air itu masuk ke dalam kuku. Karena kata Nabi, Al-faraka, kukumu, fa inna syaitana yaq'udu ma qala minha. Karena sesungguhnya setan suka sembunyi-sembunyi dalam kuku. Sekarang banyak bapak-bapak, kukunya di sini panjang, di sini panjang, di sini panjang. Di sini untuk ini, kadang untuk sini, kadang untuk ini. Panjang. Siapa yang rokok, yang kukunya panjang, kata Nabi, setan suka sembunyi-sembunyi dalam itu. Kenapa Nabi mengajarkan ambil air wudu dari atas ke bawah? Supaya itu dalam masuk ke dalam. Syarat sah solat, wuduknya sah, harus wuduk. Jangan meremehkan wuduk. Nah, iki apa? Makanan? Enggak dibawa ke sini. Saya sangka dibawa ke sini, rupanya ke sana. Nah, setelah ngambil air wudu, lalu baca apa? Allahumma ja'alni minat tawwabin. Saya ini banyak dosa. Ya Allah, terimalah taubat aku. Kita ini banyak dosa. Semua kita ini banyak dosa. Dosa yang tak pernah dianggap oleh kita, yaitu adalah dosa, yaitu adalah apa tahu? Sangka buruk dengan orang. Mentang-mentang sholat berjamaah di sini, melihat orang, tak pernah sholat di masjid, merasa dia ahli surga, yang lain ahli neraka. Tak boleh macam kayak itu. Allah menakdirkan kita sholat di sini, boleh. Allah menakdirkan orang tak sholat di sini, wajib bagi kita dakwah. Ayo sini. Dakwah itu bukan mengejek. Dakwah itu artinya mengajak. Yuk sholat yuk, yuk ngaji yuk ini yuk. Dakwah itu artinya ngajak, bukan mengejek, merangkul semua kelompok, bukan memukul. Kau ini, no. Bacalah, pelajarilah asal usul artinya dakwah. Thumma yatatahhar, Allahumma ja'alni minat tawwabin, lalu kemudian waj'alni minal mutatahhirin, lalu kemudian waj'alni min ibadikas shalihin. Tiga-tiga ini. Sucikanlah, ja'alni minat tawwabin, sucikanlah hatiku, bersihkanlah kotoran-kotoran aku, waj'alni minal mutatahhirin, yang itu adalah jadikanlah aku dari kelompok-kelompok yang selalu menjaga diri dalam keadaan wudu, selalu wudu, waj'alni min ibadikas shalihin, gabungkanlah aku kepada orang yang soleh-soleh. Amin ya rabbal. Harus kita sering istighfar. Kita ini banyak dosa, termasuk saya. Di antara kita ini paling banyak dosanya adalah saya. Kenapa? Karena saya setiap 3 hari keliling Indonesia. 3 hari di Malang, 3 hari di Jogja, 3 hari di Lampung, 3 hari di Aceh, 3 hari. Kok bisa banyak dosa? Karena sering naik pesawat. Di pesawat ada pramugari. Dilihat haram, enggak dilihat kapan lagi.
banyak dosa kita, maka harus sering-sering istighfar. 3 saya sudah sampaikan dalam artian memakmurkan masjid. Mudah-mudahan insyaAllah ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan insyaAllah bisa diamalkan oleh kita, mudah-mudahan insyaAllah bisa membawa kita ke surga. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian yang terakhir, sebelum saya tutup acara ini, mudah-mudahan semua yang ada di sini insyaAllah lapang dadanya, luas rizkinya, dan insyaAllah semua bisa membawa keluarganya ke tanah suci Makkah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup acara ini, terima kasih, matur nuwun, jazakumullah khairal jaza. Tak mungkin saya bisa ceramah di sini kalau tak ada jamaah, kalau tak ada kelapangan dada. Ini karena kelapangan dada dari jamaah, saya bisa duduk di sini. Karena ada jamaah, maka saya bisa menyampaikan. Tapi saya ulang lagi, sebelum saya tutup acara ini dengan doa, saya mau mengajak jamaah untuk beramal. Kita bisa beramal selama masih hidup saja. Kalau sudah meninggal, game over, tak akan bisa beramal lagi. Saya akan mengajak jamaah untuk beramal supaya bisa menjadi ahli Quran sekaligus ahli sedekah. Ahli Quran itu ada 4 orang. Orang yang hafal, orang yang sering baca, orang yang sering mendengar, orang yang sering membantu. Tak bisa hafal, baca. Tak bisa baca, mendengar. Tak bisa mendengar, maka membantulah. Darul Quran ada program menghafal Quran gratis di Malang. Mereka ada program menghafal Quran gratis. Lalu kira-kira dapat uang dari mana? Dari jamaah. Dari jamaah balik ke jamaah. Bayangkan, bapak tak hafal Quran, tak baca Quran, tak sering mendengar, tapi membantu. Apakah bisa jadi ahli Quran? Bisa. Bapak membantu program ini dengan berapapun angkanya. 1 juta boleh, 2 juta boleh, di bawah 1 juta boleh, bebas. Mau cash boleh, mau transfer boleh. Tak mau transfer tunai, mau step setiap bulan 100 boleh. Yang penting istiqamah. Apa fungsi sedekah ini? Yaitu adalah 2. Di dunia dimudahkan, di akhirat diselamatkan. Itulah fungsinya sedekah. Selain jadi ahli Quran, jadi ahli sedekah. Kok bisa? Karena kita menyalurkan bantuan kepada keluarga kita yang ada di Palestin. Coba kita pikir sejenak. Allah itu kan berkuasa kan? Kenapa Allah itu tak menurunkan azab langsung kepada Zionis Israel? Kenapa Allah membiarkan mereka perang sampai sekarang? Kenapa? Andai Allah cabut mereka, turunkan azab untuk mereka, habis mereka, rata mereka, gimana kita cara mendapat nilai jihad fi sabilillah? Tak bisa. Maka Allah membiarkan mereka ini supaya kita mendapat nilai jihad. Bantulah mereka dengan apapun, makan, pakai, uang. Dan Darul Quran yang sering membawa saya itu, mereka sering-sering menyalurkan bantuan kepada keluarga kita yang ada di Gaza. Tengoklah video-video mereka di Instagram ada. Maka saya mengajak jamaah untuk beramal di pagi ini. Barangkali ada yang mau, boleh. Tak mau ikut dalam program ini dengan cara terang-terangan, sembunyi-sembunyi, boleh. Tapi apakah boleh kita itu beramal secara terang-terangan, apalagi sedekah? Sangat boleh. Buktinya Abu Bakar, Uthman, Abdurrahman, mereka itu sedekahnya terang-terangan. Maka nanti saya butuh dari ibu-ibu, butuh dari bapak-bapak. Kalau bisa dari bapak-bapak 5 orang, kalau bisa dari emak-emak 5 orang, total 10 orang. Dan siapa yang ikut dalam program ini, insyaAllah taufik, saya akan kasih hadiah. Ini hadiah, bukan jual beli. Tak boleh jual beli dalam masjid, tapi boleh saya membagi hadiah kepada yang ikut dalam program ini. Nah, ini Quran. Quran ini sangat unik. Di sini ada Quran bahasa Arab, ada tafsirnya.
Bapak selain baca Quran, baca tafsirnya supaya tahu ini apa artinya, ini apa artinya, ini apa takwilnya. Itulah indah Quran yang saya bawa ini. Dan insya Allah siapa yang ikut dalam program ini, seperti yang saya sampaikan, saya akan kasih hadiah kepada beliau. Boleh di angka 1 juta, boleh lebih dari 1 juta, boleh di bawah 1 juta, bebas. Yang penting catat namanya dan nomornya supaya sering istiqomah untuk beramal dalam yang saya sampaikan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira ada? Saya butuh 10 orang. Orang yang pertama, Sici loro, Sici loro telu opat. Ada popat 5 6 6, 7. Saya minta tolong 6-6-nya ke sini dulu. Mari ke sini Pak. Sini. Mudah-mudahan anaknya insyaallah menjadi seperti Ustaz Adi Hidayat. Amin ya rabbal. Nah, Masya Allah. Mari ke sini Ibu. Ibu ke sini, enggak apa-apa. Silakan Pak. Ada lagi? Sini Bu. Lima, 6. Ada orang ke-7? Orang ke-7 sini. Orang ke-8? Sini Bu, di samping saya. Samping orang ganteng, enggak apa-apa. Jangan takut ya. Sini Bu. Orang ke-7, orang ke-8. Sini Bu, kita foto dulu. Semoga anaknya insyaallah bisa menjadi seperti Ustaz Adi Hidayat, hafal Quran, faham dengan ilmu tafsir, faham dengan ilmu-ilmu yang lain, dan bisa berbakti kepada dua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Boleh minta tolong? Nampakin gigi. Gini Pak, gini Bu. Terima kasih banyak. Matur nuwun. Ada orang ke-8? Saya butuh 3 orang lagi. 8, 9, 10. Ada insyaallah. Kalau masih ada, enggak apa-apa, tinggal datang, jangan malu-malu. Seperti yang saya sampaikan, boleh kita beramal dalam terang-terangan. Tak mau terang-terangan, mau sembunyi-sembunyi, boleh. Nanti tinggal datang ke tim, daftarkan nama dan nomor, dan terserah mau 1 juta, 2 juta, di bawah 1 juta. Oh Bapak ikut? Cicil tapi. Hah? Cicil. Boleh. Bapak termasuk dari golongan yang sering insyaallah setiap bulan katanya. Insyaallah rezekinya banyak, bininya banyak. Amin Pak. Amin. Amin pula. Kalau Allah kasih alhamdulillah. Kalau Allah belum kasih tetap minta. Itulah yang saya harus sampaikan. Mudah-mudahan insyaallah ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup acara ini dengan doa yang bunyinya macam kayak gini. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya
Saya minta tolong kepada jamaah, tolong doakanlah saya supaya saya bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Jangan sekarang, malah diaminkan. Mau isi pengajian saya, dendam jamaah ini, nanti saja. Jangan diaminkan sekarang. Mau sekarang, mau nanti, yang penting mati dalam keadaan husnul. Dan doakanlah saya supaya saya bisa melanjutin S3 saya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Matur nuwun. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.